Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Mia Dadiani Kosasi, Pipi Nuranisa, Hibatin Mahfuziah, dan Norwanda Rizania akan membawakan materi mengenai analisis PESTEL pada PT Kimia Farma. PT Kimia Farma berdiri pada tanggal 16 Agustus 1971. Saat ini berstatus sebagai PT, BUMN, dan perusahaan terbuka. Sudah tercatat pada Bursa Efek Indonesia sejak 2001 dengan kode saham KAF. Tujuan Kimia Farma adalah sebagai penyedia barang dan jasa yang memiliki kualitas dalam bidang industri farmasi, kesehatan, kimia, biologi, alat kesehatan, makanan dan minuman, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya. Dengan berbagai bidang usaha, mulai dari industri kimia dasar hingga pada produk obat tradisional. Hingga saat ini sudah memiliki 12 pabrik dan 1.278 outlet apotek. Faktor yang pertama, politik. Sebelum pandemi COVID-19, terdapat adanya tantangan yaitu akibat pemilihan umum, di mana hal ini membuat Kimia Farma menjadi lebih berhati-hati saat melakukan strategi untuk perkembangan usaha. Namun, Kimia Farma di sini masih berhasil meningkatkan kenaikan penjualan, khususnya di tahun 2019. Selanjutnya, terdapat peluang yang berasal dari kebijakan masyarakat ekonomi ASEAN yang telah mempengaruhi dan membawa hal positif seperti mempermudah kerjasama secara global, sehingga terjadi transfer ilmu serta akses mendapatkan bahan baku dan alat pendukung kesehatan yang lebih modern. Setelah adanya pandemi COVID-19, pada dasarnya muncul tuntutan bagi Kimia Farma sebagai sektor farmasi yang penting bagi masyarakat, di mana di sini ada kebijakan-kebijakan pemerintah seperti pembatasan kegiatan ke masyarakat, yang membuat intensitas kunjungan pelanggan ke toko menjadi turun, serta adanya kebijakan lockdown dari beberapa negara luar, membuat Kimia Farma menemui tantangan terkait bahan baku obat yang mana sebagian besar masih dari produk impor. Oleh sebab itu, Kimia Farma di sini menggunakan alur jalan yang disebut government to government atau aktivitas antar pemerintah yang diterapkan di sini sebagai salah satu cara agar Kimia Farma bisa mendapatkan izin masuk ke negara luar serta memenuhi bahan baku untuk obat. Kemudian, Kementerian Kesehatan telah membuat kebijakan layanan konsultasi dokter serta pemberian obat gratis ke masyarakat yang positif COVID-19. Di sini, Kimia Farma lah yang menyediakan obat-obatan gratis tersebut. Selain itu, terdapat peluang dengan adanya program kemandirian bahan baku obat nasional yang didukung karena paket kebijakan ekonomi 6 serta instruksi Presiden nomor 6 tahun 2016. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Kimia Farma telah memproduksi berbagai jenis bahan baku obat dan high function chemical yang bisa dipakai untuk bahan baku komestika serta suplemen makan, di mana hasil produksi tersebut direncanakan diekspor ke negara luar seperti Korea dan Jepang. Ketika pandemi berlangsung, masyarakat beranggapan bahwa industri farmasi, terutama PT Kimia Farma, menjadi perusahaan yang paling diuntungkan. Laba di tahun 2020 meningkat sebesar 28,54% dari 2019. Hal ini membuktikan, meskipun terjadi pelambatan ekonomi karena COVID-19, Kimia Farma masih mampu mencetak laba karena masih banyak masyarakat yang membeli obat untuk peningkatan imun mereka, dan pemerintah juga membeli obat COVID-19 dari Kimia Farma untuk dibagikan ke masyarakat. Namun, Kimia Farma harus tetap menanggung biaya dalam pengadaan bahan baku pembuatan obat yang masih impor hingga 90%, sehingga saat pandemi berlangsung di mana permintaan akan bahan baku obat meningkat, maka harganya naik berkali-kali lipat. PT Kimia Farma memiliki target untuk menurunkan bahan baku obat impor sebesar 20,52% di tahun 2024 nantinya. Hal ini dilakukan untuk mendorong kemandirian di industri farmasi Indonesia yang masih sangat bergantung pada impor. Terlalu bergantungnya pada impor juga mengakibatkan perubahan kurs mata uang asing khususnya USD akan sangat terasa pengaruhnya ke beban pokok penjualan. Di tahun 2020, rupiah sempat melemah sehingga terjadi kerugian dari selisih kurs mata uang asing yang naik. Namun di tahun 2022, kondisi kurs rupiah sudah membaik karena persepsi positif terhadap prospek perekonomian domestik dan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar oleh BI. Hal lainnya adalah pengaruh di daya beli masyarakat yang sempat menurun karena adanya kebijakan PSBB yang mengakibatkan penurunan dalam kunjungan pelanggan ke outlet retail, kunjungan BOR rumah sakit dalam negeri, dan membuat dokter yang melakukan praktik di apotek Kimia Farma harus berhenti melakukan praktik secara langsung. Meskipun terjadi hal-hal tersebut, Kimia Farma masih bisa mencetak laba karena peningkatan penjualan di bidang usaha obat-obatan. Adanya jumlah penduduk yang besar di Indonesia dapat meningkatkan peluang akan kebutuhan penunjang kesehatan masyarakat, terlebih di saat pandemi COVID-19.
semakin tinggi jumlah penduduk akan mengakibatkan peningkatan permintaan ke barang ataupun kebutuhan konsumsi, di mana selanjutnya juga akan memacu penghematan anggaran dalam produksi kimia farma. Jumlah penduduk yang besar juga dapat memotivasi kenaikan produksi yang bisa saja berbuah dengan perluasan ataupun pengembangan usaha seperti yang diusung kimia farma sebelum pandemi, dimulai dari retail farmasi, klinik kesehatan, serta pemutakhiran fasilitas produksi sesuai dengan ketentuan CPOB. Selain itu, perhatian yang tinggi terkait aspek sosial ataupun kemasyarakatan ialah hal penting dari tugas serta tanggung jawab kimia farma. Hal ini dilaksanakan dengan program-program sosial seperti program Mobile Support COVID-19 yang telah ada sejak Agustus 2020 dengan kegiatan berbagi ke masyarakat, berbagi untuk tenaga kesehatan, dan juga rapid test secara gratis. Contoh lainnya seperti program Kimia Farma Mengajar, yaitu mengadakan sosialisasi pola hidup sehat dan bersih dengan sasarannya kepada sekolah dasar atau madrasah sederajat di seluruh Nusantara Indonesia. Munculnya sebuah pandemik yang berasal dari Cina dan menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia pada awal tahun 2020, menyebabkan WHO menyatakan bahwa pandemi tersebut merupakan darurat kesehatan global, yang mana membuat banyak pihak mencari cara untuk mencegah meluasnya penyebaran. Salah satu antisipasinya adalah dengan melakukan pengembangan pembuatan vaksin. Pengembangan vaksin sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu penerapan ilmu bioteknologi. Dengan adanya penerapan ilmu bioteknologi modern seperti rekayasa genetik dan kultur sel yang memungkinkan untuk melakukan pengembangan vaksin secara lebih efektif, cepat, dan ekonomis. Dan teknologi yang sudah banyak digunakan untuk menghasilkan berbagai vaksin adalah platform klasik. Contoh vaksin yang telah dihasilkan yaitu vaksin Sinovac dan Sinopharm. Selain dari platform tersebut juga ada teknologi platform lanjutan yang menghasilkan vaksin seperti AstraZeneca. Pengembangan vaksin juga menggunakan teknologi mRNA seperti vaksin Moderna dan Pfizer. Vaksin yang sedang dikembangkan di Indonesia saat ini adalah pengembangan dari antigen presenting cells atau APC. Selain pengembangan vaksin yang semakin berkembang, pada masa pandemi sekarang, pembuatan obat-obatan juga semakin berkembang. Pada PT Kimia Farma sendiri, mereka mempunyai pabrik pembuatan obat terbesar di Indonesia, yaitu Kimia Farma Plant Banjaran, yang mana dalam melakukan produksi obat, PT Kimia Farma menerapkan Internet of Things atau IoT. Dan IoT yang digunakan yaitu IoT Platform Antares, yang mana penempatan sensornya terintegrasi pada setiap sistem mesin, sehingga PT Kimia Farma dalam memproduksi obat dapat dengan maksimal dan melakukan distribusi kepada kimia farma apotik maupun non-kimia farma apotik yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan menerapkan IoT, PT Kimia Farma juga menggunakan digitalisasi secara end-to-end yang melakukan implementasi teknologi dari hulu ke hilir. Plant Banjaran menjadikan Kimia Farma sebagai perusahaan farmasi terbesar dan terlengkap dengan strategi hulu ke hilir. Hilirisasi ini memperkokoh Kimia Farma sebagai end-to-end jasa kesehatan dan satu-satunya perusahaan BUMN farmasi terbesar di Indonesia. Berikut merupakan bentuk badan hukum PT Kimia Farma Tbk. Adapun kebijakan pemerintah yang dapat menjadi peluang bagi PT Kimia Farma Tbk yaitu Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Instruksi ini memacu industri farmasi dalam negeri untuk dapat mewujudkan kemandirian serta peningkatan daya saing. Sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016, agar kemandirian dapat terwujud, Kementerian Perindustrian mendukung dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2020 tentang ketentuan dan tata cara penghitungan nilai tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN produk farmasi. Melewati Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2020, sekarang TKDN minimal sebesar 50% menjadi patokan bagi bahan baku farmasi. Sebelumnya, TKDN hanya sekitar 30 hingga 40% untuk sebagian besar industri farmasi. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2020, penerapan peraturan ini dilakukan dengan menggunakan metode proses based, tidak lagi menggunakan metode cost based. Dengan penerapan metode baru ini, diharapkan dapat memacu pengembangan industri bahan baku obat, meningkatkan riset serta pengembangan baru,
serta diharapkan dapat berkontribusi dalam akselerasi program pengurangan angka impor dalam mendukung kemandirian obat. Meskipun Kimia Farma masih menggunakan energi listrik dan BBM sebagai energi utama dalam menjalankan operasionalnya, mereka berusaha menggunakan secara efisien dan efektif, misalnya mengubah solar ke gas untuk bahan bakar boiler. Pengolahan limbah Kimia Farma di Jakarta ada 5 tahapan, yaitu tahap 1 pemilihan limbah B3 atau non-B3, tahap 2 limbah B3 diolah ke pengolah limbah B3 rekanan atau pihak ketiga sesuai peraturan undang-undang, tahap 3 limbah non-B3 diolah secara intern, tahap 4, limbah cair non-B3 diolah dengan sistem pengolahan limbah biologi anaerob aerob. Tahap 5, penggunaan indikator air limbah dengan ikan mas. Kimia Farma dalam menjaga kelestarian perlindungan lingkungan mengacu pada berbagai peraturan-peraturan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 atau PP Nomor 27 Tahun 2012. Meskipun Kimia Farma sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mengelola limbah medisnya, namun tahun 2020 silam terdapat kasus di mana limbah medis ini malah dipakai ulang oleh petugas PT Kimia Farma, yaitu alat rapid test antigen yang didaur ulang di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang. Tidak main-main, korbannya ditaksir mencapai 9.000 jiwa terhitung sejak 17 Desember 2020. Hal ini terungkap saat Kepolisian Provinsi Sumatera Selatan menggerebek bandara dan juga langsung ke kantor Kimia Farma. Menurut kesaksian pelaku, alat swab stock yang sudah pernah dipakai akan dicuci ulang dengan alkohol lalu dipakai kembali untuk calon penumpang pesawat. Kimia Farma mempunyai keinginan yang mengarah pada green industry dengan selalu mematuhi semua peraturan dari pemerintah terkait lingkungan. Kimia Farma berusaha memanfaatkan semua sumber daya dengan efisien, menghemat energi, mencegah pencemaran, mengelola limbah dengan baik, menerapkan reduce, reuse, recycle, dan recovery. PT Kimia Farma merupakan salah satu perusahaan besar di sektor farmasi yang ada di Indonesia. Meskipun banyak mengalami kendala dalam hal lingkungan eksternal dari berbagai sektor, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan, akan tetapi melalui kebijakan dari perusahaan sendiri dan juga regulasi pemerintah, PT Kimia Farma masih bisa terus bertahan dan berkembang sampai saat ini. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.